Makanya tugas kita semua sebenarnya memutus karma leluhur. Karma diri kita sendiri sih, yang dulu pernah melakukan kesalahan, putus, jangan lakukan cara yang sama. Kan siapa ya penulis yang terkenal itu mengatakan begini, saya lupa namanya. Banyak orang ingin berubah tapi tidak mau berubah. Jadi dia mau hidupnya berubah tapi nggak mau merubah perilaku. Nah, kita sadar leluhur kita turun ke dalam diri anak kita, cucu kita, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dulu nggak selesai. Malah dikasih masalah yang sama, yang sama berulang-ulang. Ya. Dan kapan selesainya kalau begitu? Makanya terjadilah itu ngalir pengetahuan. Pak, ada yang komen gini, saya juga sering merasakan yang dirasakan Pak Wayan. Baguslah. Iya. Minimal ada orang yang konfirmasi. Konfirmasi. Bagus. Tapi di antara beberapa buku itu Pak, bukunya panjenengan belasan buku tuh yang automatic writing tuh buku apa aja? Dialog rahasia automatic writing. Tapi di sana benar-benar saya bermain dua. Ketika saya bertanya, saya menggunakan pikiran. Tahu. Ketika jawaban itu mengalir, nah itu saya nggak tahu dari mana. Sebaliknya kalau buku Saat Semesta Bicara, itu benar-benar saya tinggal diam, nulis. Sambil nangis, membaca apa yang keluar di tulisan itu. Pesan ayah ibu, waduh. Wah, saya sampai gini-gini. Nggak tahu mau ngerti. Setiap baca, saya nangis gitu. Iya. Banyak model-model begitu. Teman-teman yang penasaran ya dengan buku, kalau Dialog Rahasia tadi kan ada aku secara pikirannya Pak Wayan yang bertanya, kemudian ayah ibu semesta menjelaskan langsung lewat automatic writing. Kalau yang Saat Semesta Bicara tuh pure automatic writing, tinggal gerak sendiri aja jari-jarinya beliau. Nah, yang penasaran dengan Dialog Rahasia sama Saat Semesta Bicara, silakan hubungi nomor yang sudah tertera ya. Nomor di nomornya Mbak Dara. Teman-teman harus baca dua buku itu ya. Nah, kadang gini Pak, kenapa ada ya keluarga yang terus mengalami pola masalah yang sama tapi ini sampai lintas generasi gitu Pak? Itu kaitannya sama leluhur gimana Pak? Karena kadang leluhurnya turun, lahir dalam keluarga itu lagi untuk menyelesaikan masalah yang sama. Tetapi mereka tidak mempelajari, jadi remedi ulang, remedi terus gitu. Makanya tugas kita semua sebenarnya memutus karma leluhur. Karma diri kita sendiri sih, yang dulu pernah melakukan kesalahan, putus, jangan lakukan cara yang sama. Kan siapa ya penulis yang terkenal itu mengatakan begini, saya lupa namanya. Banyak orang ingin berubah tapi tidak mau berubah. Jadi dia mau hidupnya berubah, tapi nggak mau merubah perilaku. Nah, kita sadar leluhur kita turun ke dalam diri anak kita, cucu kita, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dulu nggak selesai. Malah dikasih masalah yang sama berulang-ulang. Ya. Dan kapan selesainya kalau begitu? Makanya terjadilah looping. Bukan hanya looping di secara satu kehidupan, looping masalah yang sama dari kehidupan demi kehidupan gitu. Ya, gimana cara memutus karma itu Pak Wayan? Nah, ajaran agama semua sudah mengajarkan, yaitu berupa ikhlas. Ikhlas itu menyebabkan kita nggak membalas. Dengan tidak membalas itu memutus karma. Supaya nggak diulangi lagi gitu. Dan menemukan ya pelajaran apa sih aku kok sampai mengalami hal kayak gini. Ya. Menerima secara utuh gitu kira-kira biar dan selesai gitu Pak kira-kira ya. Jadi ada dua maksudnya utang kita di sini. Utang pelajaran karma, utang rasa karma. Utang rasa karma itu apa? Ketika dulu kita pernah membuat rasa yang baik atau buruk kepada seseorang, di saat sekarang pasti kita akan mengalami pengalaman rasa yang baik dan buruk oleh orang lain. Begitu kita ikhlas, nah di situ pengalaman itu lunas. Nah, lalu ada pelajaran. Nah, kalau pelajaran utangnya, pelajaran karmanya kita masih belum lulus, cara terbaiknya apa? Ikhlas. Ikhlas menerima orang yang nuntun kita. Kan tuntunan itu bisa datang dari mana saja. Contoh, tiba-tiba melintas video ngaji Rasul dengan berbagai narasumber. Jangan-jangan
semesta punya algoritma tersendiri. Sehingga mungkin kita pernah punya pertanyaan A, B, C, misalnya tentang kejawen. Tiba-tiba muncul ngaji Rasul bersama Pak Ahmad Kozim gitu misalnya. Atau tentang hal yang lain, ketemu ngaji Rasul dengan narasumber yang ini. Nah, itu salah satu cara kita sadar bahwa, ini penuntun saya dikirim. Ikhlas menerima pengetahuannya, udah beres. Iya. Cuman kalau kita nolak, kafir, tertutup pada pengetahuan-pengetahuan baru. Itu bisa datang kafir. dari mana-mana, dari Instagram, dari mana-mana. Saya ngalami kayak gitu. Cuman kita ngabaikan. Saya pengen sesuatu, tiba-tiba langsung ditunjukin lewat Instagram. Itu kan bukan sesuatu yang kebetulan ya, Pak. Kayak gitu Mas Edo. Iya. Nah, kita harus ikhlas menerima. Ya. Tapi kalau ada bagian yang tidak kita suka, udah singkirkan aja yang tidak kita suka. Tapi pasti ada bagian-bagian yang sebagiannya penting. Ya. Kalau misalnya ada yang menjadikan berdharma itu sebagai solusi untuk memutus karma, gimana Pak? Ya, kalau berdharma itu kan membuat kita terbebas dari karma berikutnya. Tapi yang duluan kan tetap harus kita terima dengan ikhlas. Dharma itu artinya niskama karma. Apa artinya niskama karma? Karma artinya perbuatan, nis itu artinya tidak, kama itu artinya nafsu. Jadi perbuatan yang tidak didasarkan atas nafsu, itulah disebut kebenaran atau dharma atau kewajiban. Jadi kalau kita sebagai orang tua merawat anak, itu kan dharma. Bukan ada aku merawat anakku supaya nanti aku dirawat sama anakku, kan bukan begitu. Itu kan berharap kembali namanya itu. Makanya banyak orang tua bisa menderita, tahu nggak kamu waktu kecil aku yang berikan uang banyak, tapi setelah kamu bisa kerja, kamu nggak pernah ngasih uang ke papa, mama, dan sebagainya. Nah, itu kan menderita kita. Karena berharap kembali. Gitu. Nah, dharma itu adalah perbuatan yang bersifat kewajiban, yang didasarkan atas kebenaran. Memang kebenaran saya sebagai orang tua yang merawat anak. Kebenaran saya ditugas seperti ini ya berbagi pengetahuan. Gitu, misalnya. Bukan mengharapkan utamanya hasil. Gitu. Judul buku Pak Wayan yang terbaru apa? Mahabharata. Salah, ya? Mengupas hakikat Mahabharata. Iya. Hakikat Mahabharata. Teman-teman bisa pesan di admin ya. Terakhir Pak di tema ini, di sesi ini. Terus kan mungkin ya teman-teman khususnya yang anak muda-muda gitu. Gimana sih Pak? Ada nggak bimbingan cara menghormati leluhur kita yang benar itu gimana gitu Pak? Hormati diri sendiri. Kaitannya hargai diri apa? sendiri. Karena kita adalah hasil dari leluhur kita. Kita ini produk. Ibu kita produk dari leluhur kakek kita. Kita adalah produk dari ibu kita. Sehingga kalau kita ingin menghormati kakek kita, hormati diri kita. Hormati produk dari kakek kita, yaitu ayah dan ibu kita. Jadi sesederhana itu. Jangan sampai misalnya kita hormat pada leluhur, sering sembahyang, berterima kasih pada leluhur, tapi menyakiti diri sendiri, menyakiti orang tua. Yang lebih esensi ya, tentang menghormati diri kita sendiri itu tadi yang lebih esensial. Karena kita produknya. Sama dengan kalau kita ingin menghormati Sang Pencipta, caranya paling mudah apa? Hormati ciptaannya. Ini paling gampang. Karena kalau mau menghormati Sang Pencipta, ketemunya di mana? Kan kita ketemu Sang Pencipta pada ciptaannya. Gitu. Nah, sesederhana itu. Kalau ingin menghormati leluhur, hormati warisannya. Misalnya, leluhur Nusantara mewariskan apa? Ajaran. Hormati ajarannya. Apalagi diwariskan nilai-nilai luhur, hormati nilai leluhurnya. Dia mewariskan tanah misalnya, hormati tanahnya. Leluhur menyatukan Nusantara, jangan kita yang memecah belahnya. Gitu. Kalau kita memecah belah, berarti sama aja kita nggak menghormati leluhur. Nah, kira-kira seperti itu. Mas Edo. Oke, pertanyaan teman-teman tadi, untuk mendapatkan buku-buku Pak Wayan Mustika, semuanya saya bisa lihat di mana itu nomor udah tertera. Buku Pak Wayan, silakan hubungi nomor itu. Semua buku-bukunya Pak Wayan nanti bisa didapatkan sahabat semuanya lewat admin Ngaji Rasul. Habis ini teman-teman, kita ada sesi terakhir. Kita akan melihat lebih dalam tentang misi jiwanya Pak Wayan Mustika.